Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Teman-teman santri online dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di subscribe dan bagikan teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, di sini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik, yang disyarahkan oleh Al-Qadhi Bahauddin Abdullah bin Aqil, atau yang kita kenal Ibnu Aqil dan Ibnu Malik rahimahumullah ta'ala, hafizahumullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka berdua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah sampai pada bait ke-165 tentang kada dan asa. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya khobar kada dan khobarnya asa itu seringkali berupa fi'il mudhari'. Dan jarang sekali berupa isim, Nah, selain dari fi'il mudhari' dan selain dari isim itu jarang banget. Jadi nggak ada ya, bahkan nggak pernah ada muncul khobarnya asa dan kada, kata Ibnu Malik ini ya. Kata Ibnu Aqil ya ini ya. Tidak ada khobarnya kada dan asa yang terbuat dari jar majrur maupun dzaraf, itu kemarin di video sebelumnya. Nah, di sini membahas tentang kedudukan an, keberadaan an pada fi'il mudhari'. Nah, kita bahas dengan detail dengan membaca kitab Alfiyah Ibnu Malik dan juga syarahnya Ibnu Aqil. Kita baca: wa kaunuhu biduni an ba'da asa hara walakin nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Maaf ya. Wa kaunuhu, adapun keberadaan fi'il mudhari' itu biduni an, tanpa an, ba'da asa, setelah asa, itu nazrun, jarang gitu. Jadi keberadaannya fi'il mudhari' dengan tanpa an setelah asa itu jarang. Artinya seringkali fi'il mudhari' yang menjadi khobarnya asa itu ada an. Kalau kita mau mempermudah, gini bahasanya. Khobarnya an itu sering pakai, khobarnya asa itu sering pakai an gitu. Khobarnya asa itu sering pakai an. Kemudian wakada, adapun kada, al-amru, adapun ini mubtada kedua ya. Adapun perkara tentang an ini, fihi, dalam kada, itu ukisa, dibalik apa, al-amru. Nah, kebalikannya. Kalau kada itu kebalik. Kebalikannya dari asa. Artinya kalau asa tadi sering, banyak ya. Khobarnya asa dengan an itu banyak. Kalau khobarnya kada dengan an itu sedikit. Ingat ya, tetap keduanya sama-sama bisa pakai an. Yang dimasalahkan, yang dibahas itu banyak dan sedikit. Jadi khobar asa dengan menggunakan an itu banyak. Kalau khobarnya kada dengan menggunakan an itu sedikit. Nah, gitu aja intinya ya. Oke, kita bahas syarah Ibnu Aqil. Ai iqtiranu khabari asa bi an, dibarenginya khobar asa dengan an itu katsiron, banyak. Wa tajriduhu min an, dan terlepasnya mudhari', dan terlepasnya khobar asa dari an qalilun, sedikit gitu. Wa hadza madhhabu Sibawayhi, ini adalah madhabnya Imam Sibawaih. Wa madhabu jumhuril basriyyin annahu la yatajarradu khabaruha min an illa fi syi'ri. Adapun madhab mayoritas ulama Basrah, annahu, bahwasanya la yatajarradu, tidak terlepas, khobaruha, khobarnya asa, min an, dari an, illa fi syi'ri, kecuali di syair ya. Jadi kalau menurut ulama Basrah lebih ini lagi, lebih ketat lagi, bahwasanya khobarnya asa dengan tanpa an
itu hanya ada di syair, kata dia gitu. Walam yarid fil Qur'ani illa muqtarinan bi an. Tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali berbarengan dengan an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Mudah-mudahan Allah itu ayatiya mendatangkan bil fathi terhadap kemenangan. Jadi semoga Allah mendatangkan kemenangan. Wa qala azza wa jal, dan Allah berfirman azza wa jalla, asa mudah-mudahan rabbukum Tuhan kalian ayyahka ayyarhamakum, itu merahmati kalian, dan barangkali Tuhan kalian akan merahmati kalian. Nah, begitu. Jadi asa di sini dalam Al-Qur'an semua lafaz asa khobarnya pasti menggunakan an. Ini kata Ibnu Aqil ya. Walam yarid fil Qur'an illa muqtarinan bin an. Tidak datang khobar dalam Al-Qur'an, khobarnya asa maksudnya, kecuali dibarengi dengan an. Wa min wurudi biduni an qauluhu, dan yaitu sebagian dari contoh datangnya khobar asa dengan tanpa an itu adalah ucapan penyair di sini. Asal karbul ladzi amsayta fih yakunu wara'ahu farajun qaribun. Asal karbu mudah-mudahan, al karbu kesulitan, alladzi yang amsayta telah kamu temui kemarin, fihi fihi dalam masalah tersebut, artinya semoga masalah yang kemarin kamu ada di dalamnya, yakunu itu ada, wara'ahu di belakang atau di balik dari al-karbu, farajun ada kemudahan, qaribun yang dekat. Jadi ini doa. Jadi dia berdoa, mudah-mudahan kesulitan yang kamu temui kemarin di baliknya ada sebuah kemudahan yang dekat, gitu maksudnya ya. Nah, amsaita yakunu ini menjadi khabarnya asa. Al-karbu isimnya asa, maka yakunu harusnya ada an, tapi ini syair, jadi nggak ada annya. Ya, mirip seperti kata madhab jumhur Basrah yang mengatakan bahwa khabar asa yang tidak ada annya itu hanya ada di syair saja. Nah, ini di syair nih, ini khabarnya asa, yakunu tidak ada annya. Kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan juga contoh ucapan penyair, asa farajun ya'ti bihillahu, semoga ada, semoga farajun kemudahan, itu ya'ti datang, bihi dengan kemudahan siapa, Allahu Allah. Artinya mudah-mudahan ada, mudah-mudahan kemudahan Allah memberikan kepada kita, gitu. Jadi kalau kita artikan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Innahu, sesungguhnya, lahu bagi Allah, itu bagi Allah, kulla yaumin di setiap waktu, fi khaliqatihi dalam makhluk-makhluknya Allah, amrun adapun urusan. Artinya sesungguhnya Allah itu selalu mengatur urusan hambanya, begitu. Jadi tidak mungkin kita yang sedang kesusahan ini Allah tidak mendatangkan kemudahan, pasti Allah mendatangkan kemudahan, begitu. Nah, di sini farajun isimnya asa, khabarnya ya'ti. Ya'ti ini nggak pakai an, gitu. Jadi ada juga khabarnya asa yang nggak pakai an, yaitu di syair. Kemudian lanjut. Wa amma kada fadzakara al-musannifu annaha aksu kasa. Adapun kada, maka musannif menyebutkan bahwasanya dia kebalikan dari asa. Fayakunul katsiru fi khabariha, maka ada yang banyak dalam khabarnya kada, ayyatajarrada min an, yaitu terlepas dari an, wa yaqillu iqtaranuhu biha, dan sedikit dibarenginya khabar kada biha dengan an, jadi sedikit banget yang ada annya. Wa hadza bi khilafi manasu alaihi al-andalusiyun. Nah, ini berbeda. Wahada ini itu bikhilafi berbeda dari apa naso yang telah ditetapkan alaihi atasnya
oleh al-Andalusiyuna, ulama-ulama Andalusia, min anna iqtirana khabariha bi an makhsusun bisy'ri, bahwa ya mereka orang-orang Andalusia mengatakan bahwa dibarenginya khabar kada dengan an itu hanya khusus pada syair. Famin tajridihi min an qauluhu ta'ala, sebagian contoh terlepasnya khabar kada dari an itu contoh firman Allah, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Lalu mereka orang-orang Bani Israel menyembelih sapinya. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, dan mereka hampir yaf'alun itu tidak mengerjakan. Ya, ma-nya ini manafi ya. Mereka hampir tidak mengerjakannya loh. Nah, di sini khabarnya kada yaf'alun fi'il mudhari', tapi tidak ada annya, dan memang yang paling sering kebanyakan nggak ada annya. Nah, yang ada annya itu hanya di syair-syair saja, itu kata ulama Andalusia tadi. Wa qala min ba'di ma kada yazigu qulubin, min ba'di ma kada, setelah hampir, yazigu menyimpang, itu menyimpang. Jadi setelah hampir menyimpang. Di sini isimnya kada dhamir huwa, dia sya'an kembali ke depan. Yazigu ini khabarnya kada. Jadi tidak ada annya juga gitu. Memang khabarnya kada itu tidak ada annya, banyak kan gitu. Yang ada annya itu cuma di syair. Setelah hampir menyimpang hati qulu fariqin, hatinya mereka, hatinya kelompok-kelompok yang terpisah, minhum dari mereka, surat At-Taubah. Wa min iqtiraniha bi an qawluhu, dan sebagian dari contoh yang khabarnya kada bersambungan dengan an adalah sabda Nabi Muhammad SAW, ma kittu an usolli al-asr hatta kadat asy-syamsu an taghruba. Ma kittu, hampir aku tidak gitu. Ma tidaklah, kitu aku hampir, an usolliya yaitu aku sholat al asar hatta qadatis syamsu, hingga hampir asyamsu matahari antagruba terbenam. Jadi kita bisa menerjemahkannya, aku hampir tidak sholat asar hingga hampir matahari terbenam. Artinya memang waktu asar sampai matahari terbenam gitu. Nah, Rasulullah bersabda demikian. Wa qauluhu, dan juga ada tapi di sini kita bahas dulu ya. Jadi di sini ada khobarnya kada an usol ya, tapi dengan an. Ini sabda Rasulullah SAW. Beliau paling fasihnya manusia. Tentu ya, jadi tidak masalah menggunakan an, tapi ya sedikit ya, nggak banyak ya. Ada juga hadis kadal faqru ayyakuna kufron. Itu juga ada annya di hadis itu ya. Contoh kadat an-nafsu, hampir an-nafsu jiwa ini, itu antafidho meluap alaihi kepada dia siapa ya, dia ini orang mati. Idza ghoda, ketika di waktu besoknya, dia haswa roytotin, di dalam sebuah mantel, bukan mantel sih, sebuah mantel sih, kayak kain yang mengkerubuti itu namanya apa ya, yaitu sebuah kain yang melingkupi tubuh, waburutin, dan kedinginan. Artinya maksudnya kain kafan gitu. Jadi burutin ini diterjemahkan sebagai kain kafan. Jadi hampir jiwa ini meluap kepadanya ketika di waktu pagi dia sudah berada dalam kain kafan. Jadi ini kesedihan yang mendalam, sangat-sangat mendalam. Jadi seolah-olah jiwanya ini ingin tumpah ruah, saking sedihnya melihat orang yang dicintai telah meninggal. Dia mengatakan, kadatin nafsu antafidhu alaih, hampir jiwaku ini luluh, mencair, mengalir kepadanya.
ketika di waktu pagi dia ada di dalam kain kafan gitu. Nah, ini an-nafsu menjadi isimnya kada, kemudian antafido khobarnya kada, adaannya di sini. Ya, ini di syair, di hadis di syair, tapi dalam kebanyakan kata-kata orang Arab itu nggak pakai an. Demikian pembahasan bait yang ke berapa ini? 165. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita akan lanjutkan kajian Alfiah ini di 100 berapa ini? 66. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.